dari kelas 12-1 MAN 23 Al-Azhar, Jakarta. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang satu topik sejarah yang penting. Apa kira-kira? Oke, jadi menurut aku ini tuh adalah klimaksnya banget guys. Yaitu kita bakal membahas tentang perlawanan Indonesia melawan penjajah Eropa. Oke, jadi kita bakal mulai bahas dari pertama kali bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Jadi pertama kali bangsa Eropa itu masuk ke Indonesia itu tuh di abad ke-16. Tapi pertama kali mereka datang, mereka tuh sebenarnya memiliki niat untuk berdagang rempah-rempah di Indonesia. Nah, tapi pada akhirnya mereka malah mencoba buat merebut wilayah-wilayah strategis Indonesia. Mereka mau menguasai itu. Nah, jadi bangsa Eropa kayak Belanda, Portugis, Spanyol, sama Inggris, mereka malah bergantian buat nguasain wilayah Indonesia. Of course kita nggak tinggal diem dong guys, ya kan? Oke. Nah, mulai dari abad ke-16 itulah terjadi perlawanan antara penjajah Indonesia. Terjadi perlawanan antara bangsa Indonesia sama penjajah Eropa gitu. Oke guys, sekarang kita bakal bahas tentang perlawanan Indonesia melawan penjajah alias si bangsa Eropa ini. Jadi Indonesia itu beberapa kali melawan penjajah, melakukan perlawanan. Nah, perlawanan pertama itu adalah perlawanan di Maluku. Jadi ketika bangsa Eropa itu datang, lebih tepatnya bangsa Portugis itu datang ke Indonesia, mereka pergi ke pokoknya nyampainya di Maluku nih kan. Nah, mereka tuh di sana datang buat berdagang rempah-rempah. Tapi salahnya adalah mereka tuh di sana nggak cuma dagang rempah-rempah doang. Mereka di sana juga malah memonopoli perdagangan yang ada. Nah, akhirnya karena rakyat Maluku ini geram dong pasti. Akhirnya kerajaan Ternate dan Tidore mengambil langkah untuk melawan Portugis. Nah, atas usaha dan kegigihan mereka, di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, akhirnya mereka berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Nah, ini tuh terjadi sekitar tahun 1575 guys. Nah, lanjut ada perlawanan kedua, itu perlawanan bangsa Aceh. Jadi bangsa Aceh ini melawan dua negara Eropa, yaitu ada Portugis dan juga Belanda. Nah, kan kayak yang kita semua tahu guys, Aceh ini kan emang kerajaan yang besar ya. Jadi di dua negara ini tuh yang melawan gitu guys, langsung nyerang Aceh. Nah, jadi Aceh tuh berulang kali melawan Portugis di Malaka, dan Aceh juga berulang kali melawan Belanda yang mencoba mengambil ke wilayah-wilayah mereka. Nah, atas kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, akhirnya kita berhasil melawan Portugis dan juga Belanda. Nah, lanjut ada perlawanan ketiga, itu adalah perlawanan yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini kita berhubungan dengan VOC gitu guys. Jadi VOC ini dia juga memperluas kekuasaannya dengan campur tangan politik Indonesia, dan dia juga mengadu domba perdagangan. Yes, dia masuk dengan politik perdagangan dan juga adu domba. Nah, jadi di dalam Pulau Jawa ini juga terjadi perlawanan-perlawanan lagi guys. Jadi ada perlawanan Goa di bawah kepemimpinannya Sultan Hasanuddin, dan kemudian ada Perang Jawa. Nah, Perang Jawa ini melibatkan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah konflik dengan VOC itu sendiri. Jadi kita juga terlibat konflik langsung sama VOC karena VOC menyalahgunakan kekuasaan dagang kayak gitu guys. Sekarang kita bakal bahas tentang perlawanan Indonesia melawan penjajah dengan skala besar, alias kita bakal masuk ke perang-perangan. Nah, jadi ini dimulai dari abad ke-19. Jadi pada abad ke-19 ini kita udah masuk ke peperangan-peperangan. Nah, jadi ini udah terjadi karena Belanda sudah memperkuat pemerintahannya, dan juga otomatis Indonesia juga mempererat rakyat-rakyatnya, dan kita mulai terorganisasi. Nah, perang pertama itu adalah Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro ini timbul akibat permasalahan tanah, bukan karena perdagangan lagi guys. Jadi sebenarnya perang ini muncul karena rakyat Indonesia yang merasa kurang puas dengan campur tangannya Belanda gitu. Nah, Perang Diponegoro ini juga dipimpin oleh
Pangeran Diponegoro langsung, dan ini terjadi selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, habis itu kemudian ada perang kedua, yaitu perang Padri. Sebenarnya perang Padri ini adalah perang internal rakyat Minangkabau. Nah, tapi lama-kelamaan perang ini malah menjadi perang besar, di mana rakyat Padri melawan rakyat Belanda, gitu. Nah, di perang Padri ini juga ikut salah satu tokoh yang lumayan masyhur namanya, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Kemudian setelah perang Padri ada perang Aceh. Nah, FYI guys, perang Aceh ini adalah perang terlama dengan waktu lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1821 sampai 1837. Wow. Nah, ini tuh perang ini terjadi karena ya kayak yang tadi kita udah dengar, kalau misalnya rakyat Aceh ini kan gigih-gigih, pada kuat-kuat ya guys. Maksudnya mereka semua tuh gigih buat ngelawan para penjajah ini. Nah, maka dari itulah perang ini juga berlangsung lama, selama lebih dari 20 tahun. Nah, karena rakyat Aceh yang gigih, jadi Belanda tuh harus mengerahkan segala kekuatan mereka buat melawan Aceh. Nah, di perang Aceh ini juga banyak tokoh-tokoh yang namanya masyhur dan dia ikut. Ya, contohnya ada Teku Umar, kemudian ada Cut Nyadin, dan juga Cut Mutia. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang ikut dalam perang Aceh ini. Nah, kemudian yang keempat adalah perang Banjar, perang Bali, dan perang Lombok. Jadi masyarakat di berbagai daerah yang notabene bukan titik utamanya, mereka juga ikut diserang guys, tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka juga melawan para penjajah ketika para penjajah ini sudah memasuki wilayah-wilayah mereka, gitu. Nah, setelah kita membahas tentang perang-perang besar ini, kita bakal lanjut ke bagian terakhir, yaitu adalah bagian keempat, di mana kita memasuki abad ke-20. Nah, jadi di abad ke-20 ini kita tuh berperang nggak cuma fisik doang guys, tapi kita udah mulai merubah strategi, di mana Indonesia melawan dengan perlawanan baru, yaitu dengan berorganisasi juga. Jadi kita tuh melawan dengan keorganisasian juga. Nah, jadi di era yang dihitung udah termasuk peperangan modern, itu banyak terbentuk organisasi-organisasi gitu guys. Nah, organisasinya itu ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo itu pada tahun 1908, dan ini adalah awal kebangkitan nasional kita guys. Nah, yang kedua adalah Serikat Islam. Nah, jadi Serikat Islam itu berdiri pada tahun 1911 sampai 1912 doang. Tapi pada masa itu, ini tuh merupakan organisasi terbesar yang ada. Pokoknya ini bener-bener gede. Nah, jadi ini juga yang membantu, pokoknya Serikat Islam tuh pokoknya ini Islam lah. Jadi makanya kan kalian pernah dengar banyak banget kayak perlawanan-perlawanan para santri. Nah, itu pada Serikat Islam ini. Nah, kemudian ada namanya Indische Partij, di mana ini adalah perintis kemerdekaan oleh 3 serangkai, yaitu ada Doos Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, sama Ki Hajar Dewantara. Nah, yang terakhir ini adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda, di mana ini tuh kayak bener-bener titik loncatannya banget guys, karena disinilah Perhimpunan Indonesia ada di Belanda ini, mereka membawa gagasan-gagasan ke mata internasional untuk kemerdekaan kita, gitu guys. Jadi itulah tadi perjalanan Indonesia melawan penjajah dari yang pertama masih awal banget sampai ke akhirnya kita sampai di abad ke-20, gitu guys. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan cerita ini, dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dan pelajarannya. Bye-bye!